Selamat siang Pak Angga dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Graciela Naraswari Raya Caroko dari kelas 11-8 nomor absen 11. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan argumentasi saya mengenai salah satu pertanyaan dari Pak Angga, yaitu bagaimana saya memposisikan diri sebagai petani Tiongkok di era perang saudara antara Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok dengan PKT atau Partai Komunis Tiongkok. Langsung saja, jadi jika saya berada pada era tersebut sebagai petani Tiongkok, saya akan memilih untuk menjadi pendukung dari Partai Komunis Tiongkok. Kenapa? Karena saya mengambil bukti atau implementasi nyata yang telah dilaksanakan oleh Kuomintang selama eranya Sun Yat-sen dan juga Chiang Kai-shek memimpin. Kenapa? Karena pada awalnya Kuomintang yang dibuat oleh Sun Yat-sen memiliki 3 prinsip dasar, yaitu nasionalis, demokratis, dan juga kesejahteraan rakyat atau sosialis. Namun hal ini tidak terrealisasi sedemikian rupa seperti yang diharapkan oleh rakyat atau sesuai kebutuhan rakyat. Kenapa? Karena yang pertama, dalam prinsipnya yang nasionalis, Partai Kuomintang ingin mewujudkan atau membangun sebuah negara Tiongkok yang berdaulat dan diakui bangsa lain. Namun dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, rakyat justru menganggap pelaksanaan ini mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat atau simbol sebagai negara yang berdaulat, sedangkan mereka sendiri tidak merasakan adanya keuntungan dari kedaulatan tersebut. Jadi seolah-olah rakyat itu hanya digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan gelar negara Tiongkok yang berdaulat dari negara-negara lain atau dari negara luar gitu. Lalu yang kedua adalah demokrasi. Prinsip demokrasi ini dianggap tidak terrealisasikan karena khususnya pada masa kepemimpinan Chiang Kai-shek, rakyat khususnya para petani, ya tidak hanya para petani, maksudnya para rakyat menganggap pemerintahan Chiang Kai-shek ini terlalu otoriter dan juga sentralistik karena Chiang Kai-shek ini memimpin dengan cara yang tidak sepenuhnya mewujudkan kebebasan berpendapat rakyat. Jadi dalam kepemimpinannya ini, opini rakyat tidak terlalu berpengaruh dan bahkan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk beropini, sehingga memunculkan kontra juga dari masyarakat, apalagi mereka yang menolak Kuomintang ini. Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan rakyat. sebagai negara yang telah ditindas, sebagai rakyat dari negara yang telah ditindas oleh sistem pemerintahan monarki absolut selama berabad-abad, tentu saja rakyat Tiongkok ini memiliki kehausan atau kerinduan untuk mendapatkan kesejahteraan mereka kembali. Nah, pada awalnya Kuomintang ini menjanjikan adanya peningkatan taraf hidup, meningkatkan perekonomian dan juga modernisasi di Tiongkok. Namun hal ini juga tidak terrealisasi karena justru Kuomintang ini fokusnya itu bukan ke hal yang dibutuhkan oleh para rakyat, terutama para petani seperti saya, ya. Jadi Kuomintang ini terlalu fokus terhadap industrialisasi dan juga pembangunan perkotaan dan juga menjalin hubungan-hubungan dengan bangsa lain untuk mendukung perkembangan Tiongkok seperti itu, namun tidak terlalu
memberikan perhatian lebih terhadap rakyat di dalamnya, terutama dalam sektor agraria yang meminta adanya reformasi agraris seperti pembagian tanah kepada para rakyat dan juga pengurangan tarif pajak. Kebalikannya, justru yang dirasakan rakyat itu mereka malah seringkali dimintain pajak yang lebih tinggi atau yang juga membebani mereka, sehingga mereka tetap berada dalam garis kemiskinan ya, walaupun usaha pemerintah dalam melakukan industrialisasi dan juga hal-hal tersebut merupakan salah satu usaha dalam memajukan Tiongkok, cuma tidak secara langsung menuju ke hal yang paling mendesak dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat-rakyatnya sendiri. Hal ini menumbuhkan kontra yang lebih lagi dari rakyat untuk semakin menolak Kuomintang. Begitu. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk mendukung Partai Komunis Tiongkok? Karena jika kita lihat dari cara pendekatannya saja, Partai Komunis Tiongkok itu mendekati rakyat dengan cara menjanjikan janji tanah. Jadi mereka menjanjikan adanya pembagian rata tanah, ya enggak rata sih, pembagian tanah kepada para rakyat. Lalu hal ini menjadi daya tarik utama ya. Jadi rakyat yang selama ini merindukan adanya kemajuan di bidang agraria dijanjikan oleh Partai Komunis Tiongkok ini bahwa mereka akan mendapatkan tanah mereka sendiri. Tentu saja itu sangat menarik dan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh banyak orang, banyak rakyat, terutama bagi kaum petani seperti saya ya. Terus yang kedua, dari sektor sosial ekonomi. Jadi pada pendekatannya, Partai Komunis Tiongkok ini mendekatkan diri kepada masyarakat tuh bukan sebagai penguasa yang sombong atau yang punya gap, punya jarak dari antara rakyat dan juga penguasa, namun mereka justru menyamakan diri sebagai rakyat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah nasib mereka ya. Mereka menjanjikan adanya usaha untuk menaikkan kesetaraan sosial dan juga keadilan sosial di antara rakyat-rakyat Tiongkok, dan hal ini seperti hal-hal yang dibutuhkan sekali oleh para rakyat pada masa tersebut. Jadi hal ini memicu adanya dukungan yang lebih lagi kepada Partai Komunis Tiongkok dan menjadi salah satu penyebab kenapa saya juga memilih untuk mendukung Partai Komunis Tiongkok ya, begitu. Lalu yang ketiga adalah kenapa saya memilih untuk mendukung Partai Komunis Tiongkok adalah karena saya mengharapkan sekali lagi implementasi dari janji-janji Partai Komunis Tiongkok ini yang mungkin saja dapat menjadi harapan baru bagi kami para rakyat Tiongkok untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi, setidaknya lebih baik dari yang kita alami selama bersama Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok, seperti itu. Nah, saya juga mau menambahkan sedikit mengenai pembagian tanah ya. Jadi bukannya pada era Kuomintang itu mereka tidak menjanjikan adanya pembagian tanah, cuma implementasinya itu tidak terrealisasi secara efektif dan efektif. Jadi masih sangat terbatas karena mereka terlalu fokus dengan kepentingan elit, lalu fokus pada perang dan juga modernisasi, terus ada banyaknya tindak korupsi dan juga birokrasi yang ini nanti juga menjadi faktor runtuhnya dari Kuomintang, seperti itu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih Pak Angga dan teman-teman. Sampai jumpa lain waktu.